Salam saudara semuanya, with me Jeremiah Dani Subrata dan juga yang punya YouTube channel Pastor Obaja Tanto Setiawan. Ya, hari ini kita bakal ngobrol seru, ngobrol panjang, ngobrol santai, dan obrolan kita dijamin belum pernah ada di YouTube channel manapun karena kita masuk di episode pertama Q&A with Pastor Obaja. Oke, Pak Obaja, boleh sapa dulu dong saudara-saudara kita yang ada di rumah. Ya, shalom saudara semua yang sedang mengikuti acara ini. Senang bisa berjumpa dengan saudara semuanya. Saya percaya acara ini akan menjadi acara yang santai, acara yang memberkati kita semua. Dan saya percaya, baik saya, saudara semua, kita akan sangat diberkati. Makin kena, saudara, ya makin bertumbuh dalam Tuhan bersama. Jadi saudara semuanya, beberapa saat lalu Pastor Obaja sudah posting di sosial media beliau, di Instagram tepatnya, tentang Q&A ini, dan sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk di sosial media Pak Obaja, dan saat ini saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di Q&A with Pastor Obaja ini. Oke Pak Obaja, ini pertanyaan pertama dari Yeni Setiawan. Pak Obaja, berapa bersaudara ya Pak? Lalu Bapak anak keberapa dan apakah berasal dari keluarga hamba Tuhan juga? Saya 9 bersaudara. Wow. Dan saya anak paling kecil. Saya lahir di keluarga yang bukan Kristen, jadi belum kenal Tuhan Yesus. Sehingga yang menjadi orang Kristen pertama kali adalah saya. Wow, luar biasa. Terus kalau orang tua sendiri itu asli dari Indonesia atau bagaimana Pak? Orang tua saya adalah perantauan dari Tiongkok. Jadi dulu di sana orang tua saya, ayah saya dimulai, ya dia merantau dari sana ke Indonesia. Lalu berusaha ya untuk cari nafkah dengan berjualan seperti ya mainan atau barang-barang pelenik-pelenik. Dibawa keliling dari kampung satu ke kampung lain. Lalu juga ada jualan kain, misalnya kain jarik, 1 potong, 2 potong, nah seperti itu. Jadi terus dia berusaha cari nafkah di sini. Setelah akhirnya dia mulai maju, baru setelah itu ibu saya diajak dibawa ke Indonesia juga. Diajak ke Indonesia? Iya. Berarti kalau Pak Obaja sendiri itu lahirnya di Tiongkok atau di Indonesia Pak? Di Indonesia. Di Indonesia Pak ya? Indonesia Tulen. Indonesia Tulen, oke. Indonesia Tulen ya saudara ya. Oke, itu tadi berarti terjawab ya pertanyaan dari Yeni Setiawan. Iya. Oke, selanjutnya saudara, saya akan bacakan pertanyaan dari Onichan 22. Shalom Pak Obaja, mau tanya, Pak Obaja waktu kecil suka beda pendapat nggak sama orang tua? Waktu saya kecil nggak suka beda pendapat karena orang tua saya sudah tua, saya masih kecil karena anak ke-9 dan saya paling kecil jadi beda. Selain itu juga karena anak paling kecil zaman dulu orang berkata ragil. Jadi ragil, anak paling kecil, paling disayang. Jadi nggak banyak beda pendapat. Gitu. Berarti karena disayang berarti nggak ini ya Pak ya, nggak sering berdebat sama orang tua dan segala macam. Nggak. Zaman dulu juga dengan sekarang beda. Zaman dulu itu antara orang tua dan anak itu orang tua berkata A, anak ya A. Lain sama anak sekarang karena hubungannya sudah dekat, kadang-kadang ada diskusi, argumentasi. Kalau zaman dulu hampir ya ayah, orang tua ngomong A ya semua A gitu. Oh gitu. Nurut ya sama orang tua. Ya zamannya beda. Menghormati orang tua kalau orang dulu ya Pak. Mungkin Pak Obaja bisa kasih tips untuk saudara semuanya bagaimana kalau menghadapi perbedaan pendapat dengan orang tua tuh seperti apa Pak Obaja? Saya kira kalau perbedaan pendapat dengan orang tua zaman sekarang ya itu sangat-sangat biasa, wajar sekali karena zaman itu majunya cepat sekali sekarang. Generasi saya dengan generasi anak-anak muda sekarang aja sudah beda sekali. Contoh yang mudah. Dulu zaman saya kecil, orang tua saya kaya, punya usaha, sudah punya telepon. Tapi saya sebagai anaknya, pegang aja enggak boleh. Apalagi pakai telepon. Jadi punya telepon,
ya dipakai untuk di toko gitu. Ya tapi seperti saya pegang aja enggak boleh. Sekarang beda, anak-anak hampir anak-anak kecil sudah bawa gadget kadang-kadang sekarang. Jadi dunianya sangat beda ya, sehingga cara berpikirnya, seleranya bisa terjadi perbedaan itu wajar, sangat wajar. Nah, tinggal semua belajar itu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya berlaku akan menjawab segala zaman. Baik zaman dulu, zaman Musa, sampai zaman Tuhan Yesus, sampai zaman sekarang firman Tuhan tetap update, tetap bisa jadi jawaban. Intinya kalau dibuat mudah lah ya, kalau orang tua ya ikuti firman Tuhan. Orang tua jangan sakiti hati anakmu misalnya. Ya orang tua berusaha jadi orang tua. Bagaimana sikap kita, ngomong kita, cara mendidik kita sehingga tidak menyakiti anak. Kalau bagi anak ya sama seperti firman Tuhan, anak hormati orang tuamu. Ya, taati sementara itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Asal ya dua-duanya lakukan firman Tuhan ya pasti jadi satu. Beda pun saling menghargai. Contoh, beda pun karena orang tua nggak mau nyakiti anaknya juga terus berusaha. Ya, selama tidak melanggar firman Tuhan, oke lah. Memang itu cara berpikirnya, seleranya orang sekarang itu beda dengan dulu. Ya enggak, asal tidak tertekan dengan firman Tuhan, tidak mendatangkan bahaya. Kalau ya sampai beda pun kita memberitahukan juga dengan kasih sehingga tidak menimbulkan kepahitan hati. Anak beda pun dengan pikiran anak, orang tua. Kalau kita ikuti firman Tuhan, hormati orang tua, kita tetap akan tanggapi orang tua dengan baik, menghormati. Karena sikap itu sangat menentukan terjadi salah paham atau tidak. Sikap itu sangat menentukan terjadi pertengkaran atau tidak. Contoh ya jawab iya gitu aja bisa beda. Ya sama ya itu sudah beda artinya. Beda, ya. Betul nggak? Ya, jadi beda, itu sangat menentukan. Firman Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau di dalam keluarga ya firman sebagai pedoman itu sudah aman. Berarti terjawab ya Pak ya. Jadi kalau misalnya beda pendapat, kita harus berpatokan sama firman Tuhan gitu ya Pak ya. Gitu. Hormati orang tua, saudara, dan juga untuk orang tua kasih anak kita. Gitu ya Pak ya. Oke, terjawab pertanyaan dari Oni-chan Pak Ubaja. Sekarang selanjutnya ada pertanyaan dari Nyorehore. Shalom Pak Ubaja, mau tanya, pernah bandel nggak Pak waktu sekolah? Kalau pernah, hal terbandel apa yang pernah Pak Ubaja lakukan saat masih sekolah? Jadi penasaran nih Pak. Iya, saya itu dulu sejak kecil ya, itu punya sifat rendah diri, minder. Jadi bukan bandel, tapi minder. Ya, jadi rendah diri, minder, sangat pemalu. Itu satu paket. Kalau ada tamu datang di rumah saya sembunyi. Ketemu tamu pun takut, malu gitu. Rendah diri. Saya pernah cerita di khotbah-khotbah saya, waktu saya SD kelas 6. Lah, guru itu harus ngasih nilai di rapot kesenian. Jadi guru saya nyuruh semua murid satu persatu nyanyi untuk dimasukkan jadi nilai di rapot keseniannya. Satu persatu nyanyi semua, sampai giliran saya disuruh nyanyi. Saya bilang saya nggak bisa nyanyi. Saking mindernya ya Pak? Ya takut, lihat maju, suruh maju aja sudah ketakutan, lihat orang lain aja sudah takut. Beda banget berarti Pak ya, Pak yang sekarang ya. Lalu setelah itu guru saya bilang, ya sudah, nyanyi apa boleh. Saya tetap ngomong nggak bisa nyanyi, pokok nggak bisa.
Guru saya lebih marah lagi. Kalau gitu nyanyi Indonesia Raya. Saya ngomong juga tidak bisa. Marah guru saya. Orang Indonesia nggak bisa nyanyi Indonesia Raya. Lalu guru saya ngomong, sudah nyanyi Unyil juga boleh. Zaman dulu waktu saya kecil, kisah Unyil itu kisah yang terkenal. Semua anak pasti bisa. Tahu, mosok nggak bisa. Saya tetap tidak. Akhirnya sampai saya harus disuruh keluar dari kelas, nggak boleh ikut pelajaran. Nggak mau nyanyi. Nggak mau nyanyi itu sebenarnya bukan nggak mau. Saya malu. Saya takut. Karena tadi minder. Minder. Jadi dihukumnya bukan karena bandel tapi karena minder ya Om ya. Itu saudara bedanya. Mungkin kalau zaman kita saat ini dihukum gurunya karena bandel, tapi Pak Obaja karena minder. Mudah sekali. Nah, itu kan suatu perbedaan yang cukup jauh ya Pak Obaja ya, dari pribadi yang minder, pemalu dan segala macam. Kalau kita lihat Pak Obaja yang sekarang kan bisa berbicara di depan orang banyak, bahkan sampai bangsa-bangsa gitu Pak Obaja. Nah, apa sih Pak rahasianya kenapa Bapak bisa berubah sedemikian rupa gitu? Rahasianya adalah setelah saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu waktu kunci kebangkitannya adalah saat saya dipenuhi Roh Kudus. Satu hari, waktu di Jakarta, saya sedang bekerja, lalu hari Minggu saya harus ke gereja, tapi saya sedang flu, sakit. Jadi flu, saudara, pada hujan. Jadi sedang hujan, sedang flu, tapi ini hari Minggu. Saya harus ke gereja. Sebagai orang Kristen, gereja. Dan saya memang cinta Tuhan. Karena merasa sudah ditolong, dulu diseblukan, rambut saya bisa keluar. Saya paksa, sekalipun sedang flu, sedang hujan, saya paksa tetap ke gereja. Dan sungguh-sungguh memang basah kuyup. Lalu setelah sampai di gereja, kan zaman dulu banyak orang itu nggak langsung duduk ke dadang, berlutut di kursi itu. Lalu saya belum mulai ibadah, saya berlutut, saya doa sendiri di kursi. Tiba-tiba dijamah Roh Kudus, tiba-tiba basah roh, tiba-tiba penuh Roh Kudus, tiba-tiba menyala-nyala. Nah, saat saya dilawat Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, menyala, semua takut hilang, semua minder hilang, semua rendah diri hilang. Sama seperti murid-murid. Saat Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, betul enggak? Mereka akan juga banyak orang tidak pendidikan juga. Iya. Betul. Lah, mereka itu sudah hopeless. Kehilangan pengharapan. Gurunya yang diharapkan ternyata menyerahkan diri. Sampai mati dikubur. Ya enggak? Iya. Ya. Jadi saudara, mereka itu sungguh-sungguh sedang down sama sekali. Waktu Tuhan Yesus bangkit saja mereka sudah dengar masih takut. Ketemu di satu ruang dikunci semua. Tuhan Yesus menampakkan diri. Ingat ya kisah itu ya. Yeah. Mereka takut. Saat itu Tuhan Yesus mengembuskan dengan nafas hidupnya. Setelah dihembuskan mereka berani. Cukup berani. Tapi setelah itu singkat cerita, waktu Tuhan Yesus memberi amanat agung, Yesus pesan. Tunggu di Yerusalem. Janji Bapak Roh Kudus akan dicurahkan, kamu akan dipenuhi. Nah, waktu mereka nunggu di Yerusalem, tiba hari Pentakosta dilawat, kita tahu itu ya. Tiba-tiba ada deru angin yang keras, tiba-tiba seperti ada lidah api hingga pada mereka. Tiba-tiba mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Sejak saat itu semua ketakutan hilang. Sejak saat itu, saudara, mereka menyala-nyala. Nah, saya ngalami seperti itu. Sehingga waktu saya jadi pendeta, kalau saya sedang khotbah, ada keluarga saya, family, atau yang kenal waktu saya masih kecil, mereka berkata, itu bukan Taujen. Dulu nama saya Taujen. Itu bukan Taujen.
Saya berkata betul. Tojen yang lalu, nah ini. Itu adalah roh Allah yang ada di dalam Taujen yang dulu. Jadi yang ada sekarang bukan saya, tapi Kristus. Seperti perkataan Paulus, hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup di dalamku. Jadi sifat sekarang itu bukan sifat saya yang dulu. Sifat saya dulu itu minder, pemalu, rendah diri, gambar dirinya rusak. Yang sekarang itu adalah gambar diri Kristus. Mentalitas Kristus. Sifat Kristus. Nah, gitu. Karena Roh Kudus. Iya. Hadirat Tuhan berarti yang mengubah ya Pak ya? Dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Setiap orang seperti kisah Rasul 2 itu ngalami pertama kali dibaptis Roh Kudus. Kalau boleh tahu Pak Obaja, maaf Pak Obaja, saya potong bentar. Kalau boleh tahu itu titik baliknya itu waktu Pak Obaja umur berapa Pak Obaja? Peristiwa di Jakarta itu Pak? Itu sekitar 21 tahun. 21 tahun ya Pak Obaja. Saat udah bekerja berarti di Jakarta ya Pak ya? Wow, itu luar biasa. 21 tahun dipenuhi Roh Kudus, dilawat Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Akhirnya segala kelemahan, kekurangan yang dulu dimiliki sama Pak Obaja diubahkan 180 derajat sama Tuhan gitu. Wow, itu suatu hal yang luar biasa saudara kalau kita dengar kesaksian dari Pak Obaja tadi. Jadi kalau misalnya saudara saat ini mengalami minder, malu gitu, cari hadirat Tuhan. Sampai sungguh-sungguh dijamah, dilawat, dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Kuncinya dipenuhi Roh Kudus. Ya. Atau dibaptis ke Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Itu adu ayam, adu jangkrik. Bukan hanya adu loh, itu pakai bertaruh. Wow. Saya lihat kaca kok kepala saya seperti bola dunia, banyak pulau-pulaunya. Artinya saya kepala saya ini banyak lubang, mau ditutup sudah sulit lagi. Semua sudah. Gunung Kawi, kelenteng-kelenteng, Perama, suhu-suhu. 4 tahun. 4 tahun. Kemana-mana nggak bisa sembuh.